Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, perkenalkan nama saya Mario Martin Onibala, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Samratulangi dengan NIM 2106-2102-0004 akan mempresentasikan terkait manajemen operasional. Adapun materi yang akan saya presentasikan yaitu yang pertama, rantai pasok yang efektif dan efisien. Dan yang kedua, pengukuran kinerja dan rantai pasok. Rantai pasok yang efektif dan efisien. Pengertian efektivitas. Efektivitas adalah pencapaian keberhasilan dalam memenuhi harapan atau kepuasan konsumen dengan cara meningkatkan kualitas dan pelayanan melalui integrasi struktur rantai pasok berupa kerjasama maupun berbagi informasi. Adapun pengertian efisiensi. Efisiensi merupakan pencapaian keberhasilan mengubah input menjadi output yang bermanfaat dengan mengukur sejauh mana sumber daya digunakan untuk memberikan tingkat kepuasan konsumen. Dengan cara meminimalkan biaya dan memaksimalkan nilai tambah dalam seluruh kegiatan bisnis rantai pasok melalui integrasi antar stakeholder berupa jumlah yang akurat, penentuan lokasi, dan waktu yang tepat. Sedangkan untuk pengertian efektivitas dan efisiensi, mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan menjamin tujuan yang telah ditetapkan dalam manajemen rantai pasok dapat tercapai. Pentingnya peningkatan efektivitas dan efisiensi juga dapat memberikan peluang untuk perbaikan berkelanjutan pada keseluruhan struktur rantai pasok. Manfaat dari efektivitas dan efisiensi dalam manajemen rantai pasok antara lain mengurangi waktu siklus total, pelayanan menjadi lebih baik, daya tanggap terhadap kebutuhan konsumen lebih tinggi. Kemudian mempercepat pengiriman, meningkatkan kualitas produk, memilih pasok yang lebih kooperatif, mengelola sumber daya dengan baik, meminimalkan biaya, meningkatkan daya saing, dan dapat membuat perencanaan jangka menengah ataupun jangka panjang. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi manajemen rantai pasok. Yang pertama, yaitu berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan digunakan untuk meminimalkan waktu operasional dalam struktur rantai pasok, sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Karena kurangnya pengetahuan di antara stakeholder dapat mempengaruhi kinerja rantai pasok secara keseluruhan. Yang kedua, yaitu informasi. Merupakan sekumpulan data yang diorganisasi berfungsi sebagai elemen yang menciptakan dan menghasilkan rantai pasok yang terkoordinasi. Informasi yang dihasilkan harus akurat, tepat waktu, terkini, tervalidasi, berkualitas, informatif, memiliki kredibilitas, dan dapat diakses pada waktu yang tepat. Kemampuan organisasi untuk memproses informasi dengan cepat dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan berbagi informasi, maka akan ada pembagian informasi yang efektif di antara stakeholder, sehingga dapat membuat produk sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Berbagi informasi dapat mengurangi inefisiensi
akibat adanya kekurangan informasi, karena kepercayaan dan komitmen di antara stakeholder. Selanjutnya yang ketiga, yaitu koordinasi. Antar stakeholder berperan penting dalam mengintegrasikan setiap anggota agar mengarah pada peningkatan efektivitas dan efisiensi. Manajemen rantai pasok mengontrol setiap titik mulai dari awal pembuatan hingga akhir penjualan dengan berbagai tingkatan dalam rantai pasok. Sehingga dengan begitu banyaknya tingkatan, maka koordinasi menjadi sangat penting dalam memberikan layanan yang efektif dan efisien untuk kepuasan konsumen. Yang keempat, yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas merupakan kemampuan rantai pasok dalam lingkungan yang dinamis. Fleksibilitas dapat digunakan untuk menanggapi permasalahan ketidakpastian dan perubahan pasar, sehingga dapat secara cepat bertukar informasi mengenai biaya produk dan mengkonfigurasikan sistem informasi dengan stakeholder untuk memenuhi perubahan kebutuhan informasi. Dan yang terakhir, yaitu visibilitas dan transparansi. Visibilitas dan transparansi dilakukan dengan cara meningkatkan integrasi dan kolaborasi dengan mitra rantai pasok yang berbeda. Ketersediaan informasi yang luas mencakup keseluruhan rantai pasok dan dalam waktu yang cepat dapat menciptakan kontrol manajemen yang lebih baik. Selanjutnya, pengukuran kinerja supply chain. Adapun sistem pengukuran kinerja diperlukan untuk 1. Monitoring dan pengendalian. Yang kedua, mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada supply chain. Yang ketiga, mengetahui posisi organisasi relatif terhadap pesaing ataupun terhadap tujuan yang akan dicapai. Dan yang keempat, menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Untuk merancang sistem pengukuran kinerja berdasarkan proses Chan dan Lee menyarankan 7 langkah dekomposisi sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan hubungkan semua proses yang terlibat, baik di dalam maupun di luar organisasi. Yang kedua, definisikan dan batasi proses inti. Yang ketiga, tentukan misi, tanggung jawab, dan fungsi dari proses inti. Uraikan dan identifikasi subproses. Tentukan tanggung jawab dan fungsi dari subproses. Yang selanjutnya, uraikan lebih lanjut subproses menjadi aktivitas. Dan yang terakhir, hubungkan target antara hierarki mulai dari proses sampai aktivitas. Kita masuk ke pengukuran kinerja supply chain. Yang pertama, yaitu pengukuran kinerja supply chain dengan balance scorecard atau disingkat menjadi BSC. Pengukuran kinerja supply chain adalah mengenai peletakan metrik-metrik yang tepat pada tempatnya untuk menilai kondisi supply chain perusahaan. Manajemen kinerja menggunakan metrik-metrik tersebut untuk mendukung tujuan strategis perusahaan. Pengukuran kinerja supply chain pada penelitian ini dilakukan dengan basis metode balance scorecard. Konsep dasar balance scorecard yaitu menerjemahkan sebuah visi, misi, dan strategi dari perusahaan ke dalam penentuan tujuan dan ukuran scorecard. Balance scorecard mengukur kinerja dari 4 perspektif, yaitu perspektif finansial, yang kedua, perspektif customer, yang ketiga, perspektif internal bisnis proses, dan yang terakhir,
perspective learning and growth. Blend scorecard digunakan untuk menyeimbangkan penilaian kinerja pada sisi keuangan dan pada non-keuangan. Selanjutnya, pengukuran kinerja supply chain dengan metode supply chain operation reference atau disingkat menjadi SCORE. Metode SCORE untuk mendefinisikan hubungan antara proses dan elemen-elemen apa saja yang berpengaruh dalam proses tersebut dengan ruang lingkup yang tercakup meliputi seluruh elemen permintaan yang ada. Metode SCORE ini digunakan dengan beberapa penyesuaian untuk indikator kinerja kunci atau Key Performance Indicator atau disingkat KPI untuk proses plan, source, make, deliver, dan return. Kelima proses manajemen ini dipecah ke dalam 3 level detail. Di antaranya yaitu level 1, pembobotan untuk masing-masing perspektif, yaitu perspektif plan, source, make, deliver, and return. Untuk level 2, pembobotan dimensi reliability dan responsiveness pada setiap perspektif supply chain dengan uji validitas dan reliabilitas. Yang ketiga, atau yang level 3, pembobotan masing-masing Key Performance Indicator atau KPI dari setiap dimensi dalam masing-masing perspektif. Dan scoring system berfungsi untuk menyamakan skala nilai dari masing-masing Key Performance Indicator atau KPI sehingga perusahaan mampu mengukur dan menentukan tingkat pencapaian dari masing-masing KPI atau Key Performance Indicator. Misal, untuk KPI 1 dengan nilai minimum sebesar 0%, SMIN, maksimum SMAX atau 10%, dan SI yang diperoleh dari tabel, maka terdapat rumus KPI sama dengan S1 dikurang SMIN per SMAX dikurang SMIN dikali 100%. Demikian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam penjelasan atau ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.